kehadirannya H2C sebenarnya harap-harap cuman ibu. Iya, mudah-mudahan banyak yang bisa kita pelajari dengan kehadiran ibu. Terus mungkin untuk pembahasan singkat waktu kita mulai aja acaranya yang bersama semuanya bagus dan berawak yang kedua ya. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Shadaqallahu Sekarang mari kita mendengarkan langsung makanan dari ibu terkait dengan cantik sehat selama Ramadan. Ibu, silakan ibu. Iya, saudara-saudari sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya buru-buru. Pas waktu istirahat saya juga kerja jam 2, jadi ya. Tadi ini baru saya ubah nih karena ini prinsip lama, yang tadi lama. Sekarang saya mau masyarakatkan ini karena sekarang banyak sekali korban yang datang pada saya. Yang terakhir paling banyak korban krim Syahrini. Dia peduli, udah beredar, mereka udah nggak peduli lagi masalah halal haram dan ini. Makanya saya kalau ingin cantik atau ingin pilih kosmetik ya, tolong nomor 1 adalah safe, selamat dunia akhirat dulu, tolong dipikirkan ya. Dunia maksudnya apakah ada barang berbahaya seperti merkuri? Karena kita tahu merkuri kalau di Teluk Minamata di Jepang itu bikin anak cacat. Kita malah kita pakai, ya dijual-jual sekarang itu merkuri banyak sekali. Maaf, dari yang harga 30.000 itu di PGC karena saya praktek di 2 tempat, satu yang menengah bawah, yang satunya upper up. Itunya jadi saya cover sampai 2 itu tahu yang dari harga 30.000 sampai 10 juta rupiah. Itu isinya sama. Nah, cuma diganti kemasan aja. Hasilnya akan sangat cepat, itu putih, sangat cepat sekali. Nah, dan banyak orang tuh senang gitu kalau udah putih, senang ya saya kok udah putih gitu. Atau lihat temannya putih, aku mau dong beli, dan sekarang korban sangat banyak. Kalau mau penasaran datang aja ke Cililitan, duduk di situ berapa jam, nanti kaget sendiri ngeliat macam-macam yang korbannya. Karena kalau orang udah begitu mereka akan sembunyi. Saya bilang sekarang udah kayak gitu foto itu disebarin Twitter, Facebook, tetap sebarin, jangan sampai orang pakai. Nah, satu lagi juga jangan lupa masalah halal. Ya, halal ini penting sekali. Sekarang orang ribut masalah vaksin yang haram, ya kan? Pokoknya vaksinnya mengandung babi, jangan divaksin anak-anak gitu-gitu. Tetapi di internet kita lihat sendiri ada suntik putih dengan mengandung kolagen. Kolagen itu, ya itu adalah tulang rawan. Dan kalau tidak ada namanya dia sebut kolagen aja, insya Allah dari babi. Itu orang yang beli itu muslimah, tolong dong aku beli sekian box, enggak nanya-nanya lagi. Padahal vaksin rame banget, tapi lain pada nyuntik seminggu sekali masuk ke pembuluh darah langsung, padahal babi. Tolong ya, nanti kita nih mungkin nanti tolong sebarkan pengetahuan ini. Saya maunya sekarang kita prinsip yang benar ya. Safe, jadi selamat dunia akhirat dulu. Insya Allah kalau udah selamat dunia akhirat, insya Allah dia akan sehat. Kalau sehat, insya Allah datanglah itu beauty sendirinya, ya kan, benar kan? Sekarang tuh orang beauty dulu, tapi beauty konsep yang salah. Beautynya saat cantiknya itu putih, salah sekali. Nah orang sekarang Agnes Monica sama si Farah Queen, Agnes Monica itu kan semua menghitamkan kulit ya dia, mereka tanning ya. Nah, karena kan sangat eksotis. Saya punya pasien 3 yang calon suaminya dari bule ya. Itu
itu malah cuma satu pesannya, dok aku mau berobat sama dokter nih, ngobatin ada beberapa jerawat, tapi satu mintanya calon suamiku jangan diubah warna kulit kamu karena itu sangat indah. Loh, saya kaget lah, kita malah mutih-mutihin, ya kan? Nah, padahal ciptaan Allah memang seperti itu. Nanti ya saya akan disini. Ini cantik dan sehat selama Ramadan. Tolong ini disebar tentang safe healthy beauty, ya boleh ya pada nulis. Gitu. Insya Allah saya nanti ada hari Senin tidak praktek, nanti akan saya bikin blog sama kulkrit khusus untuk masalah kesehatan kulit kelamin. Insya Allah dan waktu dekat. Jadi saya ada satu hari yang nggak praktek. Nah, saya mau sebarin karena ini udah keterlaluan sekali gitu. Orang tuh bisnis nggak mikirin keselamatan dan kesehatan orang lain ya. Banyak. Jahat ya? Jahat banget. Untungnya Telkomsel halal ya soalnya itu. Ya ini udah kenal ya sama tahun lalu kan udah ya. Saya lahir tahun 62, 2 anak sekarang 18 ya sekarang. Anak saya udah umur 21 sama 17 ya. Ini udah mau menantu. Ya. Ini mungkin pernah bekerja dan waktu di Banda Aceh itu buat saya 3 bulan di sana ada anak autis. Sampai bingung, kok di sini ada anak autis? Aceh kalau Jakarta oke, polusinya aja udah banyak lumbu, merkuri ya. Ikannya di Teluk Jakarta udah penuh merkuri kan, limbah pabrik. Tetapi kenapa di Aceh itu kok ada autis? Saya sampai bingung bener. Ternyata setelah beberapa bulan 90% ibunya memakai merkuri. Itu sama, coba nanti search di internet ya. Merkuri dan autis itu sangat dekat. Ini bukti ya. Iya, kan kalau dipakai kan bertahun-tahun terus nyesep ke sini. Kok bisa kejamin ya? Nah kan nanti pembuluh darah masuk di situ. Nanti kita lihat. Padahal kalau pemakaian kosmetik itu kan di luar kulit ya. Maksudnya kan kulit ada permukaan banget ada. Masuk nggak kira-kira? Kalau orang serangan jantung ada kan yang ditempel di sini obatnya. Kenapa? Masuk. Bertahun-tahun dalam versi yang luas, udah bagus ininya. Kacang juga ada di sini semua. Waktu itu di sana tuh yang kita teliti dengan saya bekerja sama dengan Badan POM di sana. Ternyata kita operasi pasar, ya itu ternyata betul yang dijual-jual itu ada merkuri. Kadang-kadang ada ininya POM. Tapi waktu didaftarkan ke POM dia nggak memakai merkuri ketika dipasarkan baru. Makanya juga Badan POM juga pinter. Nanti dari sampai sekarang itu ganti-ganti merek aja, dari mulai dulu Kelly itu ya rendah itu merkurinya ada. Tuji. Sekarang ada Tabita yang mahal yang 800.000. Ngomoh 10 juta rupiah. Iya betul. Saya ada 4 istri menteri yang korban ngomoh yang saya sedang obatin. Ya dan setengah mati itu, kalau udah tua-tua jatuhnya jadi flek, yang kalau udah masih muda jatuhnya jadi ini. Tapi sayangnya kalau nanti dipakai terus-menerus, begitu dilepas dia akan macam-macam ya, bisa jerawatan atau jadi kusam sekali atau timbul flek. Dipakai lagi terus, ketika dia hamil tetap pakai karena nggak mau lepas, maka itu yang terjadi di Aceh. Ya. Ini saya udah ngomong di mana-mana, waktu itu sama Bunda Neno di TVRI saya juga ngomong masalah ini. Ya kan? Jadi hati-hati sekali nih, tolong nanti jangan sekali-kali. Sekarang banyak juga ibu-ibu datang bawa anaknya gadis umur 10, 12 gitu. Dok, dia sebenarnya dia tuh nggak ada masalah, cuma nemenin aja. Tapi sayangnya hitam. So what gitulah kalau itu. Jadi anak ini merasa saya hitam, saya tuh nggak cantik, saya tidak berharga, saya tidak diterima oleh ibu saya karena saya hitam. Ya. Mungkin ada kakaknya dia lebih putih loh, nah udah kesebut. Jadi dia mau cari segala macam cara supaya dia diterima. Ini buat anak-anak konsep ini sangat penting. Jangan pernah masalah fisik anak-anak kita. Ya, aduh kamu subhanallah baik budi banget ya nolong ibu. Kamu soleha, kamu tuh rajin, kamu tuh ya bisa menolong, pengasih hatinya. Itu aja terus kita. Jadi fisik sama sekali enggak. Lalu kita ajarin untuk merawat ya. Tolong ini konsep ya. Ibu-ibu nih udah pada punya anak semua, tolong ya. Di depan saya berkali-kali, dok nanti bisa nggak sih ada pemutihnya, minimal kalau udah mau nikah deh kasih apa deh, kasihan banget nih anak hitam. Konsep itu akan di kepala dia bahwa I'm not saya itu nggak diterima, nggak accepted, saya nggak disayang karena saya ini hitam. Tapi itu salah.
itu yang dipakai oleh produsen dari seluruh dunia. Saya punya film yang dari luar negeri. Ini aja di Afrika aja, itu bayangin di Afrika orang pengen putih. Itu ada filmnya. Ada yang korbannya ada. Di itu saya punya film memang itu. Di sana juga sampai bikin LSM loh. Karena banyak korban dan anak autis tadi yang banyak. Kecerdasan jadi turun karena itu. Ya, konsep sehat ini penting sekali ya. Tolong ya. Ini saya pengalaman kalau di kulit ini waktu di Merasa ya. Benar, aduh kaget sekali setahun di sana. Oke. Kan saya udah kasih ya ininya nomor handphone ya, ada apa-apa ya. Cantik ini tadi saya bilang salah sama sekali. Ini bisnis miliaran dolar loh ini, karena emang kita konsepnya salah. Kalau di luar negeri saya ada fotonya yang saya kemarin belum taruh di presentasi yang ini. Waktu saya ke Arizona itu ada klinik tanning, satu kali kerjakan berapa ya, sekitar $550 ya sekali kerjaan berkali-kali, dan itu efeknya ngeri sekali karena saya pernah diwawancara juga majalah tabloid info kecantikan. Apa efek sampingnya? Kayak si Agnes Monica dia kan putih, itu kalau kena ultraviolet B sering-sering akhirnya terjadi kanker. Nah kita yang udah warnanya begini gimana sih, kok nggak bersyukur gitu, malah pengennya kayak dia pengen kayak kita, gimana sih? Padahal Allah udah pilih yang terbaik ya untuk kita. Cantik itu sehat, jasmani, rohani, sosial. Rohani ini subhanallah inner beauty ya. Inilah kalau kita muslimah, kalau bisa ini yang diutamakan. Tadi malam saya ngantar anak saya, dia ikut minta izin yang mahasiswi ya. Minta izin, Bu, aku mau itikaf 10 hari sama bapaknya boleh. Terus ada Pak Nasruddin Umar. Nah, masalah itikaf itu sunnah. Ramadan itu ternyata adalah perbaikan inner beauty sebenarnya. Kalau kita misalnya itikaf atau Ramadan kita ada dua, jadi makbul itu artinya tercapai. Oke, kita 10 hari di sana nggak pulang ya, semua ngaji segala macam. Tetapi apakah dengan itu kita mabrur? Mabrur itu setelah selesai Ramadan maka kita berubah secara inner beauty. Yang tadinya galak sama pembantu, sama anak, sama suami ngelawan misalnya. Apakah kita berubah? Apakah kita lebih ikhlas? Itu yang sebenarnya. Nah, ini sebenarnya Ramadan ini sangat baik sekali untuk perbaikan inner beauty. Ini saya ngomong sama diri saya sendiri juga ya. Soalnya kadang-kadang kalau udah macet, kepepet tuh kayaknya udah panas aja udah. Sampai rumah pelampiasan anak atau pembantu atau sopir ya. Jadi gitu. Ini alhamdulillah kemarin tadi malam pembukaannya oleh Pak Nasruddin Umar. Alhamdulillah anak saya juga dengar ya, karena dia juga penting sekali. Di mana tuh? Di Atin. Oh ya. Saya rumahnya dekat Atin soalnya. Saya sekarang masalah jasmani ya. Di samping kita juga gimana rohani mau bagus kalau kita jasmani sakit-sakitan ya. Ya. Dan ini nanti ada penelitiannya suami saya. Waktu itu dia tesisnya tahun 2001 ya. Itu tentang manfaat puasa dan serangan jantung pada laki-laki. Ya. Ibarat subhanallah deh pokoknya hasilnya ya. Masa Ramadan waktu itu beliau ya. Jadi ini kulit kita kan tipis, nggak sampai 1 mili, tapi kayak gini di dalamnya. Nah, kalau kita kejemur ini insya Allah dia akan bikin pigmen. Ya. Oh ini nggak mau nyala emang dia. Kenapa saya nggak tahu, filmnya nggak mau nyambung. Gini aja deh. Nanti ini kita masih tadi. Ya, nggak apa-apa gini aja. Ntar pas film ya. Ini main lagi. Nah ya kan ini 1 mili teman begini dia, ini saya berhentikan. Kalau kena matahari, nah ini melanin dia yang di epidermis bagian bawah. Nih melanin ini dia akan bikin pigmen untuk melindungi. Jadi kita kalau berjemur siang-siang jam 12 selama 10-15 menit insya Allah hitam. Karena Allah memberikan perlindungan. Nah jadi warna kulit adalah perlindungan ya, jangan salah ya. Berikutnya.
kumis ya. Nah ini penting sekali. Terus itu ada warna kulit ya kalau kejemur. Kemudian nah ini kolagen, ini yang warnanya hijau-hijau ini seperti hutan ya. Ini adalah yang seperti ini adalah kolagen, jaringan penunjang. Nanti setelah dinyalakan saya mau kasih lihat kalau nggak dirawat kolagen saya rusak, sengaja saya korbankan tangan kanan ya, supaya nanti pada lihat gimana bedanya ya. Terlihat sengaja kiri setelah iya, soalnya kalau nggak pasien dokter emang dari dulu udah begitu, enggak, saya merawat. Kalau nggak dirawat ada. Ini kolagen kita akan berkurang 1% per tahun sejak tanggal umur 25 ya. Nah ya, saya udah 25%, saya 70 tahun tuh udah nenek-nenek ya. Rusaknya karena apa? Sinar matahari, ultraviolet. Sekarang ultraviolet bukan hanya dari matahari, ini lampu TL, komputer, kompor gas, itu semua UV B ya, kan biru. Makanya zaman dulu orang-orang awet muda pakainya kayu merah ya. Ya itu semuanya ini pokoknya modernisasi, ada efek sampingnya ya. Nah ini jadi tetap kita ya pasien saya ada yang pengusaha catering. Jadi kok saya tadi nggak hilang-hilang dok, aku tuh nggak kemana-mana. Ibu apaan depan kompor kali? Iya, saya pengusaha baru kukus jam 3 udah. Jam 3 pakai ibu sendoknya. Untuk Mungkin ada usaha ya? Enggak manggang ya, doang gitu ya. bukan saya. Tapi itu jangan salah ya, kolagen nggak bisa dioles. Ya, nggak bisa dioles, makanya kan orang ribut tuh yang suntik-suntik kolagen. Sekarang kita tahu kolagen tulang rawan, ingat gak? Biasanya diambil dari hewan. Nah, kita hanya bisa dibikin oleh badan kita dengan input dari dalam. Kalau ada krim kolagen nggak usah beli, mau mahal kayak apa, karena dia nggak bisa, berat molekulnya lebih kecil daripada lebih besar daripada berat molekul di sini, nggak bisa masuk ya. Jangan buang duit ya. Itu kalau dikatakan suntik vitamin C itu tuh yang Nah itu dia, ada kolagennya, hati-hati. Kolagen kalau tidak disebut ada apa, saya minta maaf, saya tadi lupa. Sekarang baru masuk nih di alhamdulillah. Suntik vitamin C itu kayaknya sudah menjadi tren gitu. Ya itulah, itu juga Iya. salah ya. Nah, itu salah benar karena emang kalau vitamin C-nya sendiri kebutuhan kita sehari 150 mg itu sudah tercukupi dengan sayuran dan buah-buahan ya. Dia nggak akan ada efek samping karena ini kerja keras tuh si ginjal yang nyaring. Nanti keluar dia lewat ginjal. Kasihan ginjalnya. Terjadi kalau terlalu banyak jadi kristal akhirnya batu ginjal. Sekarang banyak kan batu ginjal. Apalagi kalau kita lalai minum misalnya ya. Nah, jadi jangan nggak usah suntik-suntik deh, sayur buah aja ya. Nanti saya kasih tahu berapa porsi sih di sini. Terusin ya. Jadi jangan ngoles krim kolagen ya. Apa bahan kolagen kalau bisa? Saya sekarang ada yang dari Jepang masuk Kinohimitsu. Alhamdulillah nih baru masuk. Saya baru minum 10 hari udah terjadi perubahan sangat drastis. Tapi itu untuk umur 45 ke atas. Karena kalau enggak kita nggak perlu, masih bisa bikin. Ya. Kalau mau juga halal, sertifikat halal ada. Nah, makanya saya berani ngomongin itu. Daripada suntik-suntik nggak jelas, lebih baik ya. Nah, emang harganya mahal. Tapi buat apa? Nah, kalau mau lebih bagus lagi, dari sekarang lebih baik dipelihara apa? Itu dari ikan. Kita pakai ya ikan teri basah dipepes, yang tulang lunak itu udah sama ini ceker ayam, buang kulitnya. Itu subhanallah sumber kolagen. Ceker, kan dibuang kulitnya. Lemaknya buang, cekernya itu semua tulang rawan kita rebus sampai tulang lunak dimakan. Kulitnya kolesterol lagi. Kulitnya itu iya ya, tulang rawannya udah cukup, ngapain repot amat. Dan itu bahan kolagen ya, ngapain mahal, dari sekarang ya pelihara ya. Jadi nggak usah beli aneh-aneh, nggak usah suntik-suntik. Tapi terus bedanya ceker negeri sama kampung ada bedanya nggak? Ada, tersimpannya di lemak, ada hormonnya. Kalau yang bagus mana kalau untuk kita ngambil kolagen? Sama aja, tapi asal dibuang lemaknya. Yes. Yang negeri nggak apa-apa kan, sulit ya kampung sekarang ya. Iya. Tapi kampung tuh yang nggak ada ininya, Nah, susah ya. nggak ada dagingnya, kayak kurus banget. Lemak Ya, pokoknya Iya. ya nggak apa-apa
apa-apa, yang penting itu tulang rawannya ya, jangan lupa ya. Yang Teri lebih bagus. Yang ada di masing-masing Ya, kan. teri lebih bagus lagi, jangan teri Medan karena takut formalin. Iya, bisa Ya. beli Teri basah. Teri basah. Tulang lunak. Ini kita berbagi ilmu, makanya nanti kalau saya udah punya blog enak nanti. Udah punya blog, udah punya full tweet, mungkin saya update seminggu sekali tiap Senin. Insya Allah ya, mudah-mudahan akhir September udah. Insya Allah nanti saya bikin Pepes teri. pepes teri. Itu sehat banget, benar-benar sehat dan cantik. Cantik, sehat dan cantik, masyarakat kan pepes teri. Jangan itu menunya ibu saya. Ayo dong, tolong deh, saya juga mau beli. Terus daripada beli kinong ibu segini 35.000, itu kita bisa 2 hari buat seluruh keluarga loh. Pepes teri bener nggak? Iya. Dan nggak boleh banyak-banyak juga karena kan tetap dia masuk ke itu ya. 28 hari kita stop baru, dan sangat mahal. Jadi 28 hari itu 1 juta rupiah, mendingan kasih anak yatim kalau bisa. Iya kan? Kita bikin pepes teri aja udah sehat ya. Tapi jangan teri asin, takut formalin lagi ya. Nah, jadi ini tadi kolagen. Tapi makanya masuk aja ke dalam bahannya, dia nggak akan jadi kolagen tanpa bantuan si prekursor. Jadi dia untuk menjadi kolagen dia butuh bantuan vitamin yang ada pada sayuran dan buah. Ya, jadi tolong sayuran sama buah. Kalau saya 1 hari 3 porsi buah itu wajib. Kalau emang nggak doyan, blender aja, telan, anggap obat. Ini obat sehat, bukan buah. Kalau emang nggak senang buah ya. Buahnya apa aja? Apa aja. Nah, yang terbaik itu sebenarnya kiwi, tapi kiwi mahal. Bisa diganti sama manfaatnya dengan jambu biji merah yang 6.000 per kilo, bayangin. Ya, kita kupas, blender dengan bijinya, saring. Di subhanallah deh pokoknya. Itu saya wajib itu tiap hari. Itu 2 di jambu biji. Nanti papaya itu bagus sekali juga ya. Saya bagus untuk pencernaan, kan murah meriah semua. Ngapain tuh mahal-mahal? Karena manggis kan lagi tren ya. Manggis. Terus jadi itu kita penting sekali. Ini, nah ini pembuluh darah. Pembuluh darah itu supaya kita bisa sehat dan nutrisinya sampai ke kulit itu pembuluh darahnya itu kita harus jalan kaki ya. Olahraga menganjurkan sekarang para dokter ya, dokter spesialis gizi itu menganjurkan jalan kaki 30 menit sehari, itu aja. Nggak ada macam-macam, nggak disuruh fitness, enggak loh. 30 menit sehari masih bisa ngobrol, jadi sekitar 4 km per jam. Kalau misalnya lagi hujan gimana sih? Dia bilang keliling rumah aja. Ya. Kalau kita jalan kaki di mall sama juga nggak? Sama, tapi jangan berhenti belanja. Jalan dulu setengah jam baru bisa belanja ya. Pasar. Ya boleh. Nah itu sehat ya insya Allah ya. Oke betul ya. Nah ini yang paling subhanallah, kulit kita yang paling ini kayak berpendar-pendar itu tadi adalah saraf kulit. Jadi manusia itu rasa sakitnya ada di kulit. Oleh sebab itu di Al-Quran disebutkan di neraka, na'udzubillahi, kulit kita akan dikupas oleh Allah, kemudian dipasang lagi, kemudian dikupas lagi. Nah kenapa begitu rahasianya? Nah saya begitu tahu masuk bagian kulit, oh masya Allah itu ayat itu benar. Ini kalau nggak ada kulit manusia itu, kalau orang kebakar malah dia udah hilang kulitnya itu dia nggak sakit malah. Ya. Coba kita cubit besar, cubit kecil, sakitan cubit kecil. Subhanallah ya, itu seorang profesor ahli kulit dermatolog dari Jerman langsung kontan masuk Islam, begitu baca itu. Ya subhanallah ya, jadi emang ini pusat rasa sakit nih, terasa semuanya ada di sini di kulit kita. Kalian cuma orang gitu doang. Belajarnya aja 6 tahun, saya spesialisnya dokter umum 6 tahun, spesialis 6 tahun lagi, dan setiap tahun tetap update ya kemana-mana. Ya. Jadi dengan iya, tapi ini bukan film. Kalau film dia nggak tahu, nggak mau muncul, saya juga bingung. Nah, banyak dilakukan ketika puasa Ramadan itu makan balas dendam, ya nggak? Betul. Gizi tidak seimbang. Nah, ya, jadi kebanyakan karbohidrat aja. Saya begitu menikah dengan suami saya kan ahli penyakit dalam ya. Jadi begitu dia menikah dengan dia, langsung kita bikin kesepakatan pada waktu Ramadan makanan tidak berubah sama sekali kecuali kurma. Tidak ada kolak di rumah kami, sama sekali tidak ada, persis seperti biasa. Berbuka, berteh panas biasa juga ada ya, teh panas sekali sehari biasanya kalau hari
biasa kalau mau, saya enggak. Dan jus buah juga dibiasakan untuk anak-anak ya, berbuka dengan jus buah dan kurma. Coba ya, itu jadi uangnya untuk beli kolak segala, pengeluaran tidak bertambah sama sekali di keluarga kami itu dari sejak nikah. Alhamdulillah udah mau 24 tahun nikahnya. Jadi alhamdulillah benar-benar berhasil karena kita berdua trauma sama lebaran sama puasa. Jadi waktu itu sibuk belanja, kurang nih uangnya gini. Kita dengar orang tua ngomong gitu di mana-mana ya. Aduh mah gimana nih? Padahal guruku kolak itu apa? Maksudnya jadinya bukan sehat, malah terjadi gizi tidak seimbang ini. Menghentikan olahraga, padahal sebenarnya enggak. Kita tapi olahraga diubah dari pagi jadi sore. Ya. Ini nanti pas mau pulang aja dulu, misalnya sore jalan kaki agak jauh gitu ya. Nah, naik busway-nya jalan agak jauh, jadi busway yang terminal berikut gitu. Kalau misalnya hari-hari biasa, pagi datang agak jauh, berhentinya baru ya. Nah, kurang konsumsi cairan nanti saya kasih tahu berapa, gimana pagi, gimana ya nanti ya. Nah, sangat mengurangi aktivitas. Ini nanti kalau mau saya email boleh ya. Saya email, jangan dicolok soalnya ini banyak virus. Sangat mengurangi aktivitas kita yang bekerja, insya Allah enggak ya. Malas merawat diri. Ini juga yang penting banget. Nah, kulit dan rambut sehat itu nggak bisa instan, perawatan sejak Bali. Jadi anak-anak sudah sejak Bali diajarkan, terutama yang perempuan, rutin teratur terus-menerus seperti Allah menyukai perbuatan yang walaupun sedikit tetapi continue. Ya. Juga selama Ramadan. Nah, lupa nih. Nah, yang paling penting kulit dan rambut lindungi dari sinar matahari. Yang terbuka kita pakai tabir surya ya. Kalau mau lebih aman pakai busana muslim karena ini udah benar-benar pelindung ya kulit dan rambut. Nah, hikmah busana muslim itu melindungi terhadap efek buruk sinar matahari antara lain penuaan dini, kanker kulit, kerusakan rambut. Ini saya foto-fotonya banyak yang udah lama. Saya belum update karena sekarang hijabers community itu udah gaya sekali. Jadi nggak ada lagi alasan bahwa kuno kayak orang pesantren, nggak ada sama sekali. Termasuk jilbab saya ini udah jadi karena saya orangnya praktis, nggak bisa ya. Dokter kalau gini-gini ntar anak saya mah gaya banget yang perempuan ya. Gaya sekali dia. Udah hijabers deh pokoknya. Dan alhamdulillah sih saya udah pakai dari tahun 83 sampai saat ini ya, nggak pernah ada macam-macam sama sekali. Melindungi terhadap efek buruk sinar matahari, penuaan dini, kanker kulit, kerusakan rambut. Ini perintahnya baru udah tahu semua. Nur ayat 31, Al-Ahzab 59 ya. Nah, potongan kulitan kulit ini kalau kena matahari itu ini kayak gini nih, yang normal. Ini kolagennya, ya, rusak. Ini lihat tebal, lebih tebal dan lebih beda jenis. Kalau yang normal, yang ini yang kena matahari, rusak kolagennya. Ini tangan saya lihat kayak umur 60. Nanti boleh dilihat, dibandingkan dari dekat. Ini yang setengah rajin saya kasih sunblock, setengah rajin, udah beda warna, beda kerut, beda lagi sama muka saya. Ini rajin sekali, 3 macam, silahkan pilih. Kalau dibuka badan saya juga karena tertutup selama dari tahun 83 dia, ya, halus, tidak kering ya, jadi bersih, tanpa mesti pakai sunblock karena saya pakai ini, ya. Ini kanker kulit itu yang terbanyak jatuhnya pada perempuan. Ya, dan sekarang makin banyak. Saya belum upload yang baru, pasien saya umur 51 sekarang udah kena. Dulu 70-an. Kenapa? Ternyata ultraviolet C itu tidak masuk ke dunia selama ini karena selama ini tersaring oleh ozon. Nah, ozon kita udah berlubang. Ya, sekarang makanya go green tadi sehat ya, alhamdulillah ya. Nanti kalau beli Mari es AC jangan yang pakai freon ya. Nah, saya udah mulai di rumah juga sedapat mungkin bukaan banyak. Saya tadi baru pasang kasa, semua kasa, jadi semua ventilasi rumah dibikin. Nah, terus pakai ini cahaya dari atas, semua kita bikin ya. Jadi sedapat mungkin kita go green lah ya. Karena inilah seperti ini paling banyak. Perempuan, karena perempuan emang sekarang terbalik kalau kita lihat di TV, laki-laki pakai jas, perempuan pakai anduk ya. Anduk habis mandi gitu loh. Sampai bingung sendiri gitu. Dia nggak tahu bahwa perempuan. Nah ya. Jadi pantulan aja juga kena ya. Ini masih kecil anak-anaknya, sekarang udah besar-besar sekali. Nah, gitu ya. Mantulan dari mana-mana udah tutup gini juga tetap yang terbuka kita tolong kasih. Yang ini tadi saya yang setengah rajin aja udah hasil nih.
rajin sekali hasil sekali ya. Nah, jam berapa kita pakai? Jam 9 sampai jam 16 ya. Pakainya setengah jam sebelum terpajan. Kalau mau berenang jangan pakai langsung nyebur, nggak ada gunanya. Setengah jam minimal ya. Nah, itu ada iklan Wardah di TV. Saya kemarin datang ke tempat Wardah, saya bilang itu salah, pakai 1,5 jam sampai 1 jam baru kita pajan sinar matahari ya. Kalau keringetan ulang tiap 2 jam. Kalau enggak, kalau misalnya di ruangan seperti ini kan tetap nih ultraviolet B nih banyak sekali. Kalau di rumah nggak perlu, kenapa? Orang cuma lampu 1 ya, radiasinya sedikit. Belum lagi kita komputer ya. Kalau emang kita kerjanya terus, walaupun di rumah kerja di depan komputer ya, tetap harus pakai. Saya tetap pakai, bawa nih selalu diulang tiap habis wudhu. Duha pakai, zuhur pakai, asar pakai. Nah, kenapa kita kalau pagi nggak usah pakai? Kalau bisa pagi-pagi jalan kaki pagi-pagi dari rumah nggak usah pakai. Nanti duhanya di sini aja. Nggak usah pakai supaya kena matahari. Penting sekali kena matahari 30 menit setiap hari untuk pembentukan vitamin D. Kita mau minum kalsium, susu kalsium 1 ember sehari tanpa adanya vitamin D yang dibentuknya di kulit ya. Satu lagi fungsi kulit pembentukan vitamin D. Nggak bakal dia masuk ke dalam tulang, tetap osteoporosis. Kalau glukosamin terbentuk nggak? Apa glukosamin? Ya itu juga dari kolagen tuh, dari yang itu ya, dari kalau kita berjemur juga itu bisa lagi. Enggak, itu dari apa tadi bahannya dari yang tulang rawannya. Nah, makanya yang tadi pepes teri nih kayaknya masih banyak yang jualan nih. Tapi kalau enak banget bisa. Jadi ibu kan gitu, kena bukan osteoporosis, jadi apanya sendi ya. Nah, tapi kalau memang pepes teri sih hubungannya kalau dia hobi, jadi tiap minggu suka aku bikinin kayak gitu kan. Nah, cuma itu membantu nggak tuh? Membantu kalau pajanannya supaya rasa hangatnya. Iya, rasa hangatnya ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus dijemur. Ini ada penelitian bahwa setengah jam itu sama dengan kita minum kalsium 400 vitamin D 400 unit. Ngapain dulu? Kita berlimpah begini. Tetapi jangan lebih dari 9. Kalau lebih dari jam 9 dia jadi kanker. Dan nggak usah banyak-banyak. Ini penelitian di Amerika. Sampai saya sampai merinding sekali. Karena saya pernah di ceramah di depan di ITB, ada dosennya bilang jangan pakai tutup begitu, nanti osteoporosis ya. Karena ini juga penelitian wanita Afghanistan termasuk yang osteoporosis karena mereka memakai baju muslim tanpa ilmu ya. Ternyata subhanallah itu dalam penelitian di Amerika saya baca dan memang ada kita lakukan juga penelitiannya di sini, penelitian tambahan itu saya ikut dalam penelitian itu. Kalau untuk mendapatkan vitamin D itu dijemur 30 menit setiap hari sebelum jam 9 pagi. Cukup tangan dan wajah, subhanallah. Saya ngerinding nggak? Saya sampai sekarang masih merinding. Itu padahal penelitian orang bukan muslim. Nggak boleh banyak kanker. Tangan dan wajah disebut. Itu auratnya siapa? Terutama untuk perempuan, subhanallah. Ya. Jadi emang ini subhanallah. Nanti ada apa? Nggak boleh buka-buka. Ini ada penelitian lagi nanti. Kenapa? Apakah reseptor di situ lebih banyak? Subhanallah. Kenapa perintah Allah begitu? Dan ini untuk wanita terutama. Berarti yang vitamin itu bahaya ya? Iya bahaya. Apalagi siang. Parafin siang. Dan kita juga kalau nggak mau kena matahari, gue mau putih nggak mau kena matahari salah. Tapi sebelum jam 9 cukup tangan aja, nggak boleh semua dijemur gitu ya. Kalau bayi kan juga sebelum jam 9 dan ada suka di nggak apa-apa, tapi kan dia kan lain masih masa tumbuh dan nggak lama juga 15 menit kan. Teori ini laki-laki dan perempuan sama nggak? Karena anakku laki-laki. Enggak, itu boleh anak boleh laki-laki. telanjang. Nah boleh. Boleh. Kenapa? Ada penelitian lagi. Saya pernah ditanya kenapa perintahnya tutup aurat kok aneh? Perempuan kok ribet banget? Kok enak banget sih cowok-cowok kan? Ternyata subhanallah pas sampai rumah saya bilang mohon maaf saya belum bisa jawab. Itu kira-kira 10 tahun yang lalu saya ceramah. Pertama kali saya baru-baru gitu ya. Saya belum bisa jawab, saya cari lagi di bukunya apa, bismillah ya Allah tolong ada jawabannya. Buka buku textbook yang segini yang dari Amerika. Cepat begitu buka langsung penelitian tentang perbedaan kulit laki-laki dan perempuan, subhanallah. Ternyata perempuan itu lebih aku juga merinding, sering sekali saya merinding kalau ikut kongres-kongres itu merinding terus. Begitu saya buka, ternyata perempuan itu kulitnya lebih tipis daripada laki-laki.
ya. Dibandingkan ras yang sama ya, jangan bandingin. Terus pigmennya juga lebih sedikit untuk ras yang sama. Misalnya orang Jawa perempuan sama laki, pigmennya dia lebih banyak dibanding kita. Jadi memang perempuan itu diciptakan halus, lembut, indah seperti perhiasan. Ya. Warna kulit juga ya? Iya kan ya? Lebih sedikit kan? Tadi saya bilang pigmennya lebih sedikit, tapi jangan dibandingin perempuan Irian sama laki Jawa, itu beda ras. Ya. Nah, sama-sama perempuan gitu, tapi kulit yang lebih terang dengan kulit yang lebih gelap gitu. Pigmennya lebih sedikit. Ya. Iya benar. Itu lebih sedikit ya pigmennya. Makanya kalau perempuan kan kelihatan skuternya gitu, karena kan yang gampang dia masuk. Jadi pigmen itu disediakan oleh Allah kenapa? Untuk perlindungan. Kenapa orang Indonesia beda dengan orang bule? Mereka nggak banyak matahari, jadi nggak terlalu banyak perlindungan dikasih Allah. Ukuran dan jenisnya beda, ya. Jadi itu udah semakin saya belajar di kulit itu semakin saya takjub sekali. Semua itu dibikin Allah bikin perintah tutup aurat. Udah tahu nih di tahun segini ultraviolet C. Nanti kebagi, ada yang tukang telanjang, ada yang tutup aurat, ya kan? Dan itu banyak sekali udah kanker. Saya sampai kaget kemarin kankernya. Sekarang macam-macam, bukan hanya di tempat yang terbuka, muka ya. Di sini banyak, di paha ada. Karena kan sekarang pakai bajunya seperti itu. Ya. Di Australia itu saya nggak masukin karena saya nggak masuk. 1 di antara 100 orang penderita kanker, terutama perempuan. Terus mereka bikin penyuluhan ditempel di mana-mana. Sampai saat ini masih kalau ke sana bisa dilihat. Disuruh pakai baju yang menutup seluruh tubuh. Subhanallah. Sejak tahun 95 mereka. Ya. Jadi itu saya juga kemarin lagi masih saya setiap tahun ke Amerika nih setiap Maret. Nanti besok mau ke Praha ya. Itu tetap di Praha di Vienna. Besok saya akan lewat Vienna lagi juga ada kongres. Itu ada tempat museum yang masuk harus nudis telanjang. Supaya nggak tahu. Nah tapi juga kanker tuh sangat banyak. Dan mereka pembunuh nomor 1 sekarang perempuan Amerika dan Eropa adalah kanker kulit. Ya, ini makanya itu kok mereka kasihan nggak dapat hidayah ya. Kita dapat hidayah tolong dipakai, alhamdulillah. Nah ya, ini udah ada semua diatur sedemikian rupa. Saya makin belajar, makin takjub, makin merinding, makin kadang-kadang nangis ya Allah benar-benar ini. Kenapa perempuan berarti disayang benar, ya kan? Cinta sekali Allah sama perempuan. Nih loh, kamu tuh indah ya kan? Tolong jaga keindahannya nih loh. Nanti karena lebih tipis ya kan, dia nggak disebut di surga nanti perempuan sampai kelihatan tulang sumsum kan bidadari surga ya, termasuk kita insya Allah nanti. Nah, kalau di dunia nggak bisa kan, takut dikejar anjing. Gitu ya. Jadi jangan lupa pakai sunblock di tempat yang terbuka, bawa kemana-mana. Sekarang yang halal banyak. Sekarang ada 3 produk halal kalau bisa cocok itu ya. Wardah nomor 1 yang pertama, kemudian Ristra udah halal, Ratu Lip halal, semua udah 3. Sekarang Sari Ayu sedang proses. Ya, nah. Jadi pakailah yang itu, nggak usah mahal-mahal, ya sama aja kok. Yang penting sering ulang. terus beda-bedanya kalau yang mengandung UV ini dengan hand body yang kita suka Kalau UV ada SPF-nya. Jadi tinggal kita baca Nah, Vaseline ya itu belum halal ya. Kalau kita nggak cocok sama produk halal, Vaseline saya belum nggak cocok. halal. Nah, Nivea lo nggak punya Nivea? sunblock buka. Sunblocknya Wardah tuh bagus sekali yang gel, jadi nggak berminyak ya. SPF 30. Kita Indonesia butuhnya cuma ya, butuh cuma 15 ya. Baru lipstick doang. Kalau memang kita nggak cocok, ya kayak saya nggak bisa nih, lipstick Wardah saya nggak bisa. Saya pakai Sari Ayu hanya cocoknya. Tapi alhamdulillah emang lagi di tengah dan saya ada orang di POM halal emang katanya di halal kok, udah sebentar lagi keluar. Ya, itu saya nggak cocok. Jadi bagaimana? Misalnya kita cocok yang lain. Kalau saya bicara dengan Ustazah Herini, Ustazah Yoyo almarhumah ya, itu boleh dipakai kalau emang kita nggak cocok. Tetapi ketika wudhu tolong dihapus, nggak boleh dipakai sholat. Ya, kalau bisa sambil mencari, makin lama makin banyak nih yang halal ya, mencari yang cocok yang halal, diusahakan karena ini hukumnya masih darurat karena masih sedikit. Kalau di Malaysia itu ada 10 produk, waktu itu saya kumpulin, saya beli waktu di Malaysia, ada 10 macam. Kita udah mulai sekarang juga ya, udah aware. Lipstick Arab tuh halal deh. Nggak jelas. Ini saling halal. Makanya saya juga ke pabrik Wardah, jadi narasumber, saya minta supaya tidak ada pewanginya. Ini lagi saya uji coba yang baru ini saya pakai sekarang Wardah yang tanpa pewangi, belum keluar, belum launching. Ini alhamdulillah cocok. Ya.
Nanti sebentar lagi akan keluar sensitif series ya. Ini pakai warna nih. Warnanya bagus, Luna. Ingat makin tua jangan warna gelap ya, makin tua nanti jadi tua. Tua kita tolong. Baju juga gitu ya. Jangan warna yang merah tua gitu. Kalau kita makin usia tua, tolong dipilih. Ini juga saya belajar ya. Baju-baju juga gitu, warnanya mulai yang warna yang cerah-cerah, bukan cerah ya, soft. Kalau makin usia makin tua, kalau masih muda boleh coklat muda, coklat tua, biru tua. Kalau makin umur kayak saya, itu juga saya belajar ya, ada khusus itu dari orang bule-bule gitu. Jadi dia baju. Ada alasan. Coba itu kasihin dong ya. Lu harus ganti. Ya, ada alasan. Katanya dokter, gua saya. Dokter gimana sih ngajarinnya? Bahan baju, nah ini ya subhanallah, penelitian di Australia nih tahun 97, subhanallah, saking mereka ketakutan itu sampai di SPF-in loh. Saya waktu itu suami saya bawain dari Australia, saya kan waktu beli belum tahu ya, belum ada ini. Terus waktu dia pulang, nih ada SPF-nya bajunya. Bisa? Iya, karena mereka takut sekali. Ya kan? Nah, kemarin tahun lalu juga saya ke tahun lalu di San Diego itu kongresnya. Ketemu sama dokter Diana Drelos. Dia itu emang yang paling ahli. Dia sampai kenal sama saya karena saya selalu nanya gimana kalau saya yang ketutup gini-gini. Dia selalu bilang perlindungan terbaik di depan 2000 orang ya yang di plenary hall-nya dia kasih kuliah, dia yang terbaik sekarang, orang Yahudi. Dia bilang perlindungan terbaik terhadap matahari nggak bisa diganti adalah clothing, pakai baju tertutup. Nah, subhanallah ya. Belum dapat hidayah aja. Oke, jadi ini penting sekali. Nah, ini perawatan kulit yang kita yang perlu lakukan setiap hari adalah pakai susu pembersih setiap pulang kerja aja, pagi nggak usah. Jadi nggak ribet kok. Susu pembersih nggak usah mahal-mahal, nggak usah ratusan ribu, ya. Saya juga lagi mau tembus ke Viva supaya dia karena dia bagus ya. Viva supaya dia bisa dipakai untuk karena dia ringan, isinya sama semua yang harga berapa kayak Estee Lauder sama. Dan mau dibohongin kok kita dia. Belum ada halal ya? Viva belum. Berapa salah? Belum ada. Tapi sekarang cobain yang 3 itu ya, yang Ristra, Wardah, Sari Ayu, Bang 4 ya, sebentar ya dia. Terus di sabun, tapi susu pembersih angkat pakai kapas, sabun. Itu cuman saya hitung 1 menit semua prosesnya. Kalau kita langsung sabun aja, aku mau pakai susu pembersih. Karena kan kotor sekali, lemaknya numpuk di sini diangkat sama temennya, pakai lemak, sabun aja kurang. Tapi kalau pagi bangun tidur nggak usah, ya. Bertahun-tahun. Itu ada alkohol nggak? Alkohol sekarang tidak apa-apa, sudah ada fatwa. Alkohol itu tidak haram karena alkohol yang dipakai untuk pelarut tidak sama dengan yang diminum. Ya, nggak masalah ya. Sekarang parfum yang pakai alkohol tidak apa-apa. Seperti pembersih-pembersih Wardah yang tidak mengandung alkohol, dia juga pakai pelarut lain yang sama fungsinya. Itu termasuk alkohol juga, mau bilang alkohol. Ini ilmu pengetahuan jalan terus dan kita terus. Seperti cat rambut, pernah ada yang bilang haram, saya langsung protes bilang sama ustadznya. Ini loh masuknya cat rambut sama dengan henna, tidak melapisi genting rambut, jadi air tetap masuk cat rambutnya yang ada sekarang. Nah, cuman kita nggak masalah, tapi harus halal ya, karena kan nanti pencampur yang lainnya. Tetapi kan nanti takut melapis rambut, genteng rambutnya nggak bisa masuk air. Ya, nanti lihat dulu masuknya, saya ada gambarnya. Ini ilmu, jadi harus penting bagi kita penting. Kayak wanita Afghanistan dia, oke, dia boleh pakai burdo segala macam, tapi tolong dah dia jemur di belakang rumah lah setiap hari. Itu tangan dan wajah aja buka sebentar 30 menit supaya nggak step. Buat apa susu kalsium yang khusus buat muslimah? Nggak ada, nggak perlu. Karena cuma cukup tangan wajah udah cukup kok. Nggak usah dibedakan. Itu jadi presiden buruk, seakan-akan orang pakai baju muslim nanti nggak kena matahari, nggak kurang kalsium D3. Salah. Saya juga udah berkali-kali mau ngomong lagi sama Nestle, kembali saya ngomong. Ya, salah itu, persepsi salah nanti. Ya kan nggak begitu. Jadi, ya orang tua juga harus dijemur, cukup tangan dan wajah ya. Kasihan nanti kalau makin tua kan makin tipis kulitnya. Takutnya kanker ya. Nah, jangan dikerem di rumah orang tua ya. Ibu kita kalau udah lansia dijemur ya 30 menit sebelum jam 9 cukup tangan dan wajah. Menyegar boleh ya, menyegar boleh diganti, boleh juga nggak. Kalau kulitnya kering juga sampai kulitnya nggak kayak saya, kulit kering nggak pakai.
dipupuk abis itu, terutama untuk yang 25 tahun atas, kan 25 ya, bukan 30 ya. Nah, krim malam yang mengandung AHA, BAH. Ini saya pakai AHA aja nih. AHA sekarang banyak sekali ada di Pons, Olay, Wardah. Oh ya, belum ada yang halal. Belum. Iya, makanya pokoknya kalau lagi sholat dihapus aja gitu aja. Ya. Sementara belum ada yang lebih banyak. Tapi kita terus ini lobby. Kalau online belum ada krim malam ya Bang ya? Ada. Tapi ini sekarang masalahnya mereka sama parfumnya kayaknya. Jadi ini kalau nanti keluar coba yang baru nanti ya, sebentar lagi akan keluar yang sensitive series, itu lebih aman ya, tanpa wangi ya. Kalau saya di klinik kan tidak memakai wangi ya, karena memang buat orang-orang bermasalah. Terus kalau pagi jangan lupa ya, kita bagian terbuka pakai tabir surya. Ini penting. Makanya nggak akan terjadi belang antara ini dan ini karena ini tadi SPF berapa? 15 sampai 50. Di sininya kalau nggak dipakai apa-apa 0. Ya. Makanya kita ganti dengan bahan baju ini, kita ganti dengan krim atau lotion atau gel saat tabir surya. Oke, itu doang. Ini saya pagi cuma pakai serum vitamin C yang halal, ya, sama sunblock. Malam pakai AHA saya. Ya sampai sekarang belum ada, Body Shop juga belum ada sertifikat halal. Wah, ada Body Shop. Dok, kalau kita lagi perawatan itu kan kata ibuku cerewet nih, dia nggak boleh bergerak-gerak gitu. Aku kan karena sibuk gitu di rumah ngapain, mesti Gerak-gerak yang enggak tidur gitu. Masker, ya kalau masker ya nggak boleh emang. 10 menit aja sih, 15 menit. Ih, kooperatif. Sikir tak Iya, bukan. Aku kan suka sambil masak tuh suka nginin putih telur atau enggak. Iya, masalahnya gitu. Nah, gini, kalau misalnya kita kalau mau perawatan hasilnya lebih baik, sebaiknya kita sambil diam. Kenapa? Ya kan? Jadi energinya nggak terbuang. Nah, gitu loh. Semuanya kan kayak gitu. Nah, ini memilih kosmetik sesuai dengan jenis kulit ya. Serum vitamin C saya Wardah udah mulai punya. Itu punya Listra jadi punya ya vitamin C. Ada ya pagi. Serum atau yang krim ya. Kita berburu. Belum halal. Itu loh tempe. Sari Ayu oke. Iya, Sari Ayu nih mau packnya belum? Lagi di dalam. Biar itu aja kalau kepepet kita yang lain nggak cocok, yang halal ya boleh dihapus kalau lagi sholat, jangan dibawa sholat. Listra halal. Hati-hati seputar mata, lipatan, sudut, scrub 2 kali seminggu, bila luka jangan ya. Bahan dilarang merkuri tadi jangan ya. Apa ciri-ciri yang merkuri dipakai dalam waktu 2 minggu dia putih? Putihnya tuh nggak sama. Jadi kalau mau putih kita kaca ini ya, lengan atau payudara sebenarnya kita bisa seputih payudara ya. Nah ini saya mirip udah tapi masih lebih putih sedikit payudaranya gitu karena habis kejemur kemarin. Nah jadi gitu ya segitu bisa. Jemur pokoknya bagian yang terputih ya. Bagian yang terputih jadi mungkin dari hewan haram itu kolagen ya, jangan lupa ya tadi ya kolagen ya. Jangan kalau nanti mulai pada ini sebarin juga hati-hati kolagen suntik karena kita harus tanya dulu sertifikatnya. Kolagen yang mengandung plasenta, misalkan plasenta hamil atau itu halal apa halal sih? Nah ini masih kontroversi, tapi kemarin sih dari saya ada produk satu dari Australia, dia dapat fatwa dari sertifikat halal dari Majelis Ulama Australia itu plasenta sapi. Iya karena krim malam aku itu mengandung plasenta. Iya gitu. Tapi sapi. Sapi apa kambing deh gitu aku lupa. Oh iya, tapi ada tulisannya kan? Iya. Ya, asal jangan ya. Kalau bisa lagi lebih tetap harus ada ininya, ada sertifikat halal. Enggak ada sih. Ya, nah itu makanya kalau bisa jangan cari-cari aja yang ini. Kolagen nggak usah dipakai ya, karena nggak bisa masuk. Ingat tadi nggak boleh. Biar harga marka ini mengandung kolagen krimnya nggak usah. Krim malam tuh sama pelembab sama nggak sih? Air. Pelembab sih yang beda. Air. Nah, itu kalau krim malam itu dia untuk regenerasi. Krim malam itu wajib.
wajib harus. Gue pakai oleh. Ini jerawat dia jangan dipencet ya kalau yang radang gini ya. Nanti susah di ini kayak gini. Ini orang ini tadinya nggak apa-apa, anak muda dia memakai krim yang mengandung merkuri. Ya. Aduh, ini film lagi. Nah, ini nggak apa-apa deh, ini jerawat kayak gitu dia karena kesumbat dia jadi ini jadi jerawat. Nah gini ya, tuh. Nah ya, ini kan kenapa pori-pori orang yang kulitnya berminyak ada yang minta dok, aku minta dikecilin poriku, nggak bisa. Karena orang kulit berminyak produksi lemaknya banyak. Allah kasih lubang keluarnya banyak dong, ya besar dong, ya. Tuh. Kalau orang yang kulit produksi sedikit ya kecil dia lubangnya. Apalagi orang kulit berminyak banyak makan lemak, akhirnya dia produksi jadi bertambah, akhirnya dia melebar untuk mengeluarkan si lemak itu. Itu logik, ya. Jangan sekali-kali minta, dok ini gimana hilangnya? Nah, itu lagi ngetren tuh dok, dokterku nyebek ya. Ya, nah itu. Tapi kan enggak juga. Tapi bener, Apa hilang-hilang sih? enggak mau memperkecil Pori-pori. Dia apain? Dia apa ya? Putih Aku belum pernah. Nah, biasanya suntik botox. Botox itu masih haram ya. Tapi nggak botox, itu bukan botox. Memperkecil juga nggak bisa permanen, itu sementara. Sementara ini baru jadi yang tadinya kayaknya besar-besar gitu kan, emang bener jadi halus, nggak kelihatan pori-pori. Iya, tapi kan sementara. Tetap kalau misalnya dia makan yang lemak-lemak lagi, dia akan dengan otomatis itu emang udah dibikin Allah sedemikian rupa. Pakai logik aja deh. Putih telur jadi kecil. Kenceng aja sebenarnya gini loh, karena dia lembab mungkin obat-obatannya lembab, jadi lembab ya kayak saya juga minta feeling ya emang kecil. Tapi kalau misalnya kecil banget nggak mungkin kalau emang udah besar sekali, karena dia kayak gini dalamnya. Bagaimana orang tabung mau jadi isi pakai apa? Atau bisa juga jadi terisi atau jadi lembab, jadi dia kayak mengecil ya, karena dia jadi sembab ya, jadinya jadi mengecil kan karena kedorong sama yang sebelahnya ya. Ini logik aja ya. Nah, jadi jangan mau dibohongin. Soalnya pakai laser pun nggak bisa. Tapi itu kalau masih misalnya krim yang nggak dipakai lagi, karena nggak bengkak lagi, pasti juga kalau jadi besar lagi normal lagi ya. Karena aku malah sendiri sih emang iya. Iya, tapi kalau nggak pakai coba. Bukan iya video. Iya, di stop deh coba. Istrinya Margis tuh. Nah, di stop. Langsung Tapi bisa kalau di stop bisa kembali lagi. Oh iya. Nah, ya kan Jadi itu. kan ada Iya. Memang soalnya ini emang wajar ya gimana ya. Kalau saya orangnya logik ya. Dan emang kalau dulu ke spesialis kulit kita semua emang kebenaran ya. Jadi nggak mungkin yang aneh-aneh, nggak mungkin gitu. Dibikin aja. Terus dok, nanya lagi dok, kalau spruter itu kan dari laser gitu kan, atau nggak dibakar, Iya. itu bahaya nggak sih dok? Enggak asal yang nggak mengerjakan yang ahli ya, karena kalau kedalaman kan nanti. Oh, apa ya? Saya juga ngerjakan kok untuk yang memang yang, tapi dia dulu yang mana yang mesti di laser, mana yang mesti di coater, mana yang bisa dengan obat aja krim aja, itu jadi nggak bisa. Misalnya yang dalam sekali, dia bilang nih bisa kok nanti pakai disuntik-suntik atau apa. Nanti mau suntik 10 kali udah habis jutaan nggak hilang, itu harus laser misalnya. Jadi cari kalau yang kita punya flek, cari dokter spesialis, jangan sembarangan klinik ya. Karena kalau ada masalah ke dokter spesialis. Kalau kulit normal silahkan ke tempat yang mana aja ya. Tapi asal dokter ya, nggak usah dokter spesialis kalau kulitnya normal. Tapi kalau kulitnya yang bermasalah jangan sekali-kali cari yang klinik udah jadi, karena itu obatnya paket semua sama. Nggak bisa, nanti terjadi macam-macam karena saya yang ngobatin ini yang jadi bengkel ya. Pusing palanya, beneran. Rajin membersihkan kulit. Ini saya sekarang lagi banyak sekali korban anak muda jerawatan seperti gede jagung. Banyak